Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian. Nah, khususnya saya akan lebih menekankan pada membahas tentang data sekunder, diskusi kelompok terfokus, dan survei. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu tentang apa sih pengumpulan data itu. Data adalah rangkaian huruf atau angka yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi. Nah, seorang peneliti harus melakukan teknik pengumpulan data sebelum melakukan penelitian dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan dari penelitiannya. Pengumpulan data ini bisa dilakukan secara langsung di lapangan maupun tidak. Jadi, teknik pengumpulan data memiliki dua jenis. Jenis pertama yaitu pengumpulan data primer dan jenis kedua yaitu pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui lapangan. Contohnya seperti survei, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Yang berarti si peneliti datang langsung untuk melakukan interaksi kepada apa yang dia teliti. Sementara, data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Misalnya, peneliti mencarinya di buku, di majalah, referensi lain, atau di internet. Pertama, kita akan membahas dulu tentang survei. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, survei merupakan salah satu contoh teknik pengumpulan data primer, atau peneliti datang langsung untuk berinteraksi di lapangan. Nah, apa sih survei itu? Menurut Statistik Center di Diponegoro University, survei adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang. Kemudian, semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Survei juga merupakan metode menjaring data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara, melainkan dengan cara penarikan sampel. Seperti yang sudah kita tahu tadi, survei dalam penelitian ditujukan untuk penelitian kuantitatif, yang dimana peneliti akan mengambil sampel sebanyak mungkin dan data hasil sampel tadi akan diolah. Biasanya survei itu menggunakan pertanyaan yang sama secara terstruktur, namun dengan jawaban yang singkat atau tidak jawaban yang rinci dan mendalam seperti yang ada di wawancara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis survei. Yang pertama, ada survei demografi. Survei demografi digunakan untuk mengumpulkan data pribadi responden. Penelitian ini memberikan wawasan tentang usia, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan, dan beberapa hal lain yang berhubungan tentang kehidupan pribadi responden. Nah, biasanya survei demografi ini dilakukan untuk pencatatan penduduk dalam sebuah wilayah atau di dalam sebuah negara. Lalu yang kedua ada survei evaluasi. Survei evaluasi ini biasanya adalah survei yang dilakukan dalam penelitian. Survei dalam penelitian evaluasi biasanya dilakukan oleh peneliti atau sebuah organisasi untuk menilai situasi atau responden yang mencapai pada kesimpulan tertentu. Survei ini digunakan di industri yang berbeda tetapi menggunakan tujuan yang sama, yaitu untuk menilai. Nah, survei ini juga bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara. Yang pertama ada survei online, yaitu survei yang bisa dilakukan secara online, biasanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat yang ada di sebuah website. Lalu, yang kedua, survei secara offline. Survei secara offline yang berarti peneliti membagikan kertas berisi pertanyaan singkat kepada responden dan responden akan menjawabnya. Atau bisa digunakan dengan cara peneliti bertanya satu persatu secara langsung kepada responden. Namun, berbeda dengan wawancara,
Hal-hal yang ditanyakan oleh peneliti adalah hal yang singkat dan tidak terlalu mendalam, serta menggunakan responden dengan jumlah yang banyak. Itu yang membedakan survei dengan wawancara. Lalu yang terakhir, saya ingin membahas tentang diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Mode diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion adalah pendekatan yang umum digunakan untuk mengumpulkan data informasi dalam penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan karakteristik utama, yaitu menggunakan data interaksi yang dihasilkan dari diskusi antara peneliti dengan responden. Nah, kelebihan utama di diskusi kelompok mendalam ini adalah peneliti akan mendapatkan data yang lebih mendalam, lebih informatif, dan lebih bernilai dibanding metode yang lainnya. Namun, pelaksanaan optimal dari metode ini masih menjadi perdebatan yang dilaporkan pada banyak literatur dan konsensus dalam mode diskusi kelompok terfokus ini sebagai metode yang ideal dalam mengumpulkan data dan belum banyak disepakati oleh ahli penelitian. Dan juga kelemahan dari diskusi kelompok terfokus ini adalah peneliti tidak bisa meraih responden dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu, diskusi kelompok terfokus merupakan salah satu contoh dari salah satu teknik penelitian dalam penelitian kualitatif. Sekian video saya untuk penjelasan ini. Terima kasih.